Tapi coba lihat berapa banyak ibu-ibu yang dari tanah suci, ketika di Mekah jilbabnya bagus, di Madinah jilbabnya bagus, ketika dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun dia umrah, jangankan telinga, leher, rambut sehelai dia tidak biarkan kelihatan, karena dia tahu batasan aurat wanita yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Macipu-cipu, pakai manset, kos kaki malampe, begitu dia jaga. Si sana lesu fole Mekah. Agak nalutu dari Jeddah ke Makassar. Makassar ke kemana nih? Ke Bone, ke Wajo atau kemana? Mana ke Wajo? Oke, Makassar ke kampungnya. Lepang yolok mapaselle. Aku nih menurut amete ita aja jamaata. 2 jam nih je lepak depan selesai. Akhirnya kita peringatkan cepat-cepat. Mati nameta. Ternyata betul lupa lah manasiknya. Nah ini jilbab lokoi we. Napatadangi songkot na napate cedek gemat na loyolo. Ete tanah mutaja ya sange haji batemu makareso falana antrian panjang, tetapi ketika pulang satu saja kau tidak bisa jaga, apa itu? Menjaga aurat. Coba, itu sebabnya Nabi mengatakan, aku suka dengan wanita soleha karena pendidikan anak dan rumah tangga juga terletak pada wanita. Ya. Ada pesan saya masih Ki Haji Munawas beta anak ye komelo komak benir bolana sahabat tak ite yolo benena. Maksudnya pun namo maga besana lakena ye nama di benena aja lalu mak beni malufu ko. Ya. Tapi namo maga kadikna lakena ye nama besamo benena abeni ko manre ko yaitu. Makanya salah satu amalan para nabi itu adalah senang memberi makan terhadap tamunya. Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api. 3 amalannya, salah satunya adalah pengurutan Nabi Ibrahim dengan nareko elei dan nia nareko arawingi sangadin nasi bawah bitofolena onro besan lena anrewe jaga tofole sapa. Setelah ada tamu baru diajak ke rumah makan aro. Ya aku ini mat dep tofole we napake manre itu na tofole cemet deh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam mudah-mudahan tidak masuk neraka. Tapi demi keberkahan acara kita saya ulangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang sama kita hormati Bapak Kabakesrah, yang sama kita hormati yang mewakili Kementerian Agama Kabupaten Bone, yang sama kita hormati yang mewakili Padan Ramil, yang sama kita hormati Ketua Basnas Kabupaten Bone, Ibu Camat dan Lurah yang kami hormati, seluruh sahabat-sahabat dari Kementerian Agama Kabupaten Bone, dan juga ibu-ibu majelis taklim yang sangat-sangat luar biasa. Bangsa ini ibu-ibu coco siki wita mas seragam baru. Dan saya doakan seluruh majelis taklim yang hadir hari ini
semoga dimudahkan oleh Allah untuk bisa berangkat haji dan umroh. Silakan daftar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, hubbiba ilayya min dunyakum salasun. Ada 3 yang sangat dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia. Yang pertama adalah at-tibu, wangi-wangian. Karenanya sunnah bagi laki-laki yang kotojok ke mak berjama awangi-wangi ki. Ibu-ibu ketika di rumah awangi-wangi ki. Oh ibu, ada perkataan Nabi bahwa wanita yang akan masuk ke dalam surga pertama kali setelah istri Nabi masuk surga itu adalah muti'ah. Siapa muti'ah yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam surga? Pertama, Sayyidi Makunrai yang sangat-sangat mendengar perkataan suaminya. Wahai istriku, selama deka gagal lesu ajak lalu tatarima tofoli narik kuburane. Datang Fatimah lalu mengetuk pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di luar? Saya Fatimah, anaknya Rasulullah. Alhamdulillah, tamu yang sangat terhormat. Dengan siapa? Dengan anakku Hasan. Mohon maaf, mudani ka angkaki tapi dena waddi tama anak ta Hasan nasaba angka pesan lakitku aja tatarima orwane narik kuburan. Besok kalian datang. Besoknya datang lagi, ternyata dia bawa Hasan dan Husain. Apa kata muti'ah? Mohon maaf wahai Fatimah, kemarin yang saya izinkan barulah Hasan, Husain belum. Kira-kira kau bangsa ibu teta mamanan no. Poinnya di situ adalah taat terhadap perintah suami. Yang kedua, di hari ketiga mereka dibolehkan masuk. Apa kata muti'ah setelah Fatimah duduk sejenak? Mohon maaf wahai Fatimah, taruh kak yolo mapasileh. Maka Fatimah ajak nak makasih dipakai atas. Saya senang dengan apa yang kau pakai. Aja nak tapasile. Apa kata muti'ah? Dek, tidak lama lagi suamiku akan datang. Melo kak yolo mak bello melo kak sele pakai aku untuk menjemput suamiku yang akan datang. Oh ibu, biasa mau kika mak bedak narik komelo kata kapula kaita. Kalau lo mau majelis taklim, lo botingnya sepok bedakna. Ya, mapa mula makonya pondala maraku fica nafasa mana. Ya. Dan tidak sampai di situ saja. Ternyata ketika suaminya datang, akan apa saja aju-aju, papabi, nania handu untuk apa? Ina turu pusat nalakainah, nale handu nasusui pusat nalakainah. Biasa mau ibu tak susu pusat nalakaita. Alhamdulillah. Yeko mapolle lakenna nalesu, napa tudak madecek, napa pipapi lakenna. Lalu dia katakan, wahai suamiku, mapamula tu onae upas sadianga ki andreta sudah siap. Leteni tanre. Kalau memang masakanku hari ini tidak enak, saya rela dipukul dengan kayu yang saya siapkan ini. Apa kata Fatimah? Pernahkah suamimu memukulmu? Tidak. Kenapa? Karena suamiku juga adalah orang yang saleh. Jadi pertama yang dicintai oleh Nabi atib, wangi-wangian. Ya, karenanya Rasulullah adalah orang yang sangat bersih. Coba lihat, ketika Nabi SAW kedatangan seseorang yang membawa anaknya bernama Ibrahim, apa kata Nabi? Beri nama Ibrahim. Lalu Nabi nacaoca karomaewe nenapa napalepoken ritimunna anak-anak bunga jajih. Itu namanya mentahnik, salah satu sunnah Nabi. Ya, jadi ko jaji apota ibu. Ya, sesuai sunnah Nabi, Nabi nauca-ocai karomai napalepoken. Tujuannya pertama agar melancarkan pencernaan.
Yang kedua adalah menghangatkan badannya si bayi. Napi itu mega anak-anak dimasukkan ke inkubator, ya lengi lampu supaya apa? Supaya badannya hangat. Yang dianjurkan oleh Nabi itu adalah kurma. Magi nau coca Nabi tak, karena bersih mulutnya Rasulullah. Ya minare kofatole ila kita aja tasuruh mau coca. Bicu mau fina rasakan nih tole. Kenapa? Nabi itu sehat, Nabi itu bersih. Itu. Yang kedua yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah an-nisa, wanita yang solehah. Ini mana nih ibu? Alhamdulillah, Nabi sangat suka terhadap wanita solehah. Kenapa? Karena hanya wanita solehalah yang mampu mendidik anak-anaknya dengan baik. Coba lihat, kenapa Ismail alaihissalam ketika datang perintah oleh Allah menyembelih anaknya oleh Ibrahim, ketika dikatakan ya bunayya inni ara fil manami anni asbahu fantur maza tara, anak wita kolala nipi ugere kona maga tangamu benenge anak de nama kanja tentu maka de ambo etetaku musalai losiko gere ka iko bawa na igere nama cuatono. Tapi coba lihat jawabannya, ya abatif al matu mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, laksanakan perintah Allah, mati pesurimunrina pung Allah taala taita kasai saana sabara. Kenapa jawabannya seperti itu? Karena dididik oleh seorang ibu yang soleha, itulah yang bernama Siti Hajar. Contoh yang kedua, kenal Nabi Musa? Oh ibu, agak tiki mati macawi asera. Kenal Nabi Musa? Oh, kenal di mana? Teko mondro kenalan. So kenal toh. Tahu namanya, baca sejarahnya, sering mendengar namanya di dalam Al-Quran, apalagi calon penghafal. Alhamdulillah, saya insya Allah akan menceritakan di beberapa tempat bahwa Ibu Majelis Taklim Kabupaten Bone sebagian besar sudah tamat juz 30. Jadi kok salah buka teluk juz. Tapi kan saya doakan mudah-mudahan insya Allah sampai 30 juz. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Musa tinggal di rumah Fir'aun yang menganggap dirinya Tuhan. Masyita tinggal di rumahnya Fir'aun, alena jakai anaknya Fir'aun. Dia tinggal dengan orang yang menganggap dirinya Tuhan. Tetapi kok bisa Nabi Musa dan Masyita mengenal Allah sebagai Tuhannya? Siapa yang mendidik ia? Dididik oleh istrinya Fir'aun yang bernama Asia, dan dia adalah wanita beriman, lagi-lagi seorang ibu soleha. Tetapi kenapa Nabi Nuh punya anak yang bernama Kan'an? Nabi Nuh punya 4 anak, 3 yang beriman, 1 yang tidak beriman. Nah, yang beriman inilah yang sering kita dengar namanya Kan'an. Kenapa Kan'an tidak beriman kepada Allah? Karena Kan'an itu dekat dengan ibunya. Sementara ketiga anaknya yang 3 itu dekat dengan Nabi Nuh. Sementara istri Nabi Nuh tidak beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, Indo enafoleh. Makanya kenapa Rasulullah berhasil? Oh ibu, tahu kenapa Nabi berhasil dalam dakwah? Salah satunya punya istri yang bernama Khadijah. Iro Khadijah ibu, wanita kaya, sogi, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Saya ulangi, oh ibu, Khadijah wanita kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk agama Allah. Ya apa beneta deto mana nama ladda asogirna, penampilan taliwaliwa kedikna luar biasa. Tapi insya Allah tidak ada di Kabupaten Bone di Indonesia. Ya, saya dengan Pak Haji Zainal bawa jamaah haji, ya
bawa jamaah haji, kalau manasik itu pakai singi jilbab tak ibu. Ya, saya merasa bahwa seperti ibu-ibu inilah yang pakaiannya sudah buat gini dia joka Mekah. Ya, kalau dilihat dari jilbabnya rapi. Tapi coba lihat berapa banyak ibu-ibu yang dari tanah suci, ketika di Mekah jilbabnya bagus, di Madinah jilbabnya bagus. Ketika dalam keadaan ihram, baik ihram haji maupun dia umrah, jangankan telinga, leher, rambut sehelai dia tidak biarkan kelihatan, karena dia tahu batasan aurat wanita yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Macipu-cipu, pakai manset, kos kaki malampe, begitu dia jaga. Si senal lesu fole Mekah, aga nalutu dari Jeddah ke Makassar, Makassar ke kemana nih? Ke Bone, ke Wajo atau kemana? Mana ke Wajo? Oke, Makassar ke kampungnya. Lepang yolok mapaselle. Aku ni monro tamete ita aja jamaata. 2 jam ni je lepak depan selesai. Akhirnya kita peringatkan cepat-cepat magi na metta. Ternyata betul lupa lah manasiknya. Naleni jilbab lopoi we. Napatadangi songkok nah. Napate cedek gemak na loyolo. Tetana mutaja ya sange haji. Batemu makareso falana antrian panjang. Tetapi ketika pulang, satu saja kau tidak bisa jaga, apa itu? Menjaga aurat. Coba. Itu sebabnya Nabi mengatakan, aku suka dengan wanita soleha, karena pendidikan anak dan rumah tangga juga terletak pada wanita. Saya masih teringat Andre Guruta, Kiai Haji Abu Nawas Bintang. Ya, kalau Kabak TU itu senior saya, Pak Kiai Muda Salahuddin juga senior saya, Pak Hakim juga senior semua. Ya, ada pesan Andre Guruta, Kiai Haji Abu Nawas Bintang, anak, ye komelo komak beni ribolana sahabat tak ite yolo benena. Maksudnya pun namo maga besana lakaina ye nama kaddi benena aja lalu mak beni malufu ko. Ya, tapi namo maga kaddi na lakaina ye nama besamo benena abeni ko manri ko yaitu. Makanya salah satu amalan para nabi itu adalah senang memberi makan terhadap tamunya. Ibrahim alaihissalam tidak terbakar oleh api. 3 amalannya, salah satunya adalah pengelutan Nabi Ibrahim dengan nareko elei dan nia nareko arawingi sangadin nasi bawa bitofolena onro besana lena andrewe dega tofole sapa. Setelah ada tamu baru diajak ke rumah makan aro. Ya apa ini mat de pitofole we napaki mandre itu ono tofole cemet deh. Ya, alhamdulillah tadi panitia selalu telepon saya, start jam berapa? Jam 10, makan dulu baru ke masjid. Jadi semangat baru ceramah. Bang Kato biasa moliki temak kutana-kutana kurang nigal mandres tas depa. Ya, makanya saya selalu siap ya tentang itu. Apa biasa urasakan, berharap di acara pertama kita makan, ternyata tidak. Tapi karena acaranya molor, maka kita ya harus cepat-cepat ke acara yang kedua. Di acara kedua berharap mungkin di sana kita diberi makan, ternyata tidak. Terburu-buru lagi ke acara ketiga. Ini tuh mega ceramah, karena penyakit mah. Ya. Nasabah mage sisen najin lagi andre sisen malufui. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tapi saya masih ingat ada pesan. Narekomandreki ajak lalu taliwa aso. Nasabak namo maga aso tari elee mesti malufuki ritangaso. Namo maga aso tari tangaso mesti malufuki riwannya. Maka pakailah cara Nabi makan. Nabi makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum terasa kenyang. Ya apa ini dia pernah malufu mandresi. Eko mandre siapa aja. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga yang dicintai oleh Nabi adalah waju'ilat qurratu aini fi shalah. Menjadikan sumber ketenangan itu ada pada salat.
Ya, insya Allah saya yakin ibu-ibu yang hadir pas sampai mana kue. Betul? Oh ibu. Semua yang hadir pas sampai mana? Ya, saya yakinlah itulah majelis taklim. Kalau ibu-ibu majelis taklim namo sibuk macam puri boting. Asal bangi teko masih nala bira selebuting daripada terlambat mas sempanya. Betul apa tidak? Ya gimana betul? Ya. Ya gimana betul? Dia mau mega. Tapi insya Allah betul di sini ya. Arinna bisolah ya Bilal, gembirakan kami dengan sholat, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi yang perlu kita cari adalah bagaimana ketenangan di dalam sholat. Rindu Nabi dengan sholat. Nah, peringatan Maulid ini adalah sebagai tanda cinta. Tentu kita semua cinta dengan Nabi. Coba saya mau dengar ibu-ibu selawat. Sallallahu ala Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau salawat itu terlantungkan di depan makam Rasulullah yang jaraknya tinggal 1 meter dari tubuh ini. Dari Indonesia saja salamnya sampai nigi masalah waria kata Nabi tarias sojumai dan nia riwan ni jumai, maka malaikat Jibril akan menyampaikan salam itu kepadaku secara langsung dan aku sendiri kata Nabi akan menjawabnya. Di riwayat yang lain, siapa yang mensiaraiku di waktu meninggalku pada matoina reko nasiareka riwaktu tuoku. Di hadis yang lain, man shalla alayya wahidatan nigi masalah waria we kacica sallallahu alaihi asyran risalawakir pung Allah Ta'ala we ke-10. 1 kali salawat 10 rahmat nasabah salawatna pung Allah Ta'ala riatanna famase. Ya. Bagaimana cintanya Nabi kepada kita Bapak Ibu? Akhir hayatnya yang didengar oleh Fatimah adalah ummati umat nama dana pikiri. Ketika dibangkitkan nanti di akhirat, tanya fasilitas untuk alena naku tanang, tanya benena pertama nasapa, tanya anaknya naku tanang. Siapa yang ditanyakan? Umatnya. Ini juga umatnya Rasulullah. Ya, saya doakan ini anak mudah-mudahan hafal 30 juz. Amin. Itu kalau ada anak-anak begitu bagus. Dan usahakan setiap ada yang kita lihat itu doa ibu. Jangan sama sekali kikir dalam berdoa dan jangan kikir mendoakan orang. Saya tadi dekat-dekat dengan Pak Kabat TU bicara tentang badang yang sama-sama berisi. Saya doakan mudah-mudahan ya Allah turunkan berat badannya. Walaupun dia tidak tahu saya berdoa, tapi saya doakan. Coba itu doa. Sama dengan Pak Haji Zainal, saya berdoa ya Allah panjangkan umurnya, sehatkan badannya. Tidak perlu orang tahu bahwa kita mendoakan dia. Di antara 12 orang yang didoakan oleh malaikat, salah satu di antara 12 itu adalah seseorang atau tetangga yang mendoakan tetangganya tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Maka ibu-ibu sering-sering doakan tetangga. Tapi kau furatil dua tawi aja na tafawi. Fungaji, bila doang ko tunawan ni. Tapi kenapa tadi saya sebut contoh? Ya. Itu doa. Lihat Ka'bah ya Allah tanna podo kasih ule to matawaf langsung ke Ka'bah. Datang orang dari umrah ambil kurmanya puat tanna podo kasih wanre ka romai langsung tori tanah atuangan nah. Ya, tapi tanayolo tegi mon romalika Roma tanya ketoga kujumi pandang. Ya, itu ada doa. Jadi setiap keadaan ada doa. Bahkan koto manrebepa karena doa itu boleh dalam hati, boleh tidak dibesarkan suara. Potan napudo na dokura kak matu bepah. Nah, itu boleh.
Itu contoh ya, contoh ya, bukan berarti saya minta dibungkuskan, tidak. Itu contoh bahwa perbanyaklah doa, fa innaka la tadri bi ayyi du'ain mustajabulah, karena kita tidak tahu dari doa yang mana yang diterima oleh Allah. Bahkan Siti Aminah, ibunya Rasulullah, juga adalah doa dalam hati yang diungkapkan ketika ada seorang wanita berkumpul melihat Abdullah yang ganteng dan bercahaya, lalu kemudian dia bertanya kepada orang yang ahli kitab, siapa orang itu? Dijawab, yen romatu ambukna nabi pacap purange aga nello dua lalang atina epuang narikoiro pemudae ambukna nabi pacap purange tanna poro iya tafite mancaji indukna nabi pacap purange. Itu adalah doa ya. Boleh juga menisbatkan, ada bapak ibu orang tua yang berhasil semua anaknya ketika ditanya apa doanya, doanya ternyata adalah setiap dia doakan anaknya selalu menisbatkan doa itu pada Rasulullah. Ipuang tanafodo kasih maci anakku pada tua amat jangan Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan kau mudahkan hafal Al-Qur'annya anakku pada tua alomongan Nabi Muhammad, maapalah akuran. Ipuat tawerengi ala bir anakku pada tua ala birna Nabi Muhammad. Jadi setiap doa-doa untuk anaknya itu selalu dinisbatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, diri yang dimuliakan oleh Allah, itu cintanya Nabi. Bahkan tawaran harta Rasulullah, tawaran harta, pangkat, jabatan, Muhammad pajeni mak dakwah, pajeni aga tafoji, waramparan aga telori, jabatan aga tacinai, kami berikan, yang penting berhenti berdakwah. Tapi Nabi menolak semua itu, menolak pemberian orang-orang kafir, menolak tawaran orang-orang kafir, harta, pangkat, jabatan, tahta, wanita, demi apa? Melot tiruangi umat nari decing. Oh ibu, macawe si pemilihan aja gagah si salah-salah, insya. Oh ibu, anggaplah saya caleg, andai kata saya ini calon misalnya, tapi joka kak bola tak malaki gola kesi, diambil apa tidak? Diambil. Walaki daster talaga, walaki gola kesi talaga, walaki sujada talaga. Nah itu kamu selesai. Seperti ibu majelis taklim inilah, berikan contoh kepada mereka. Kami majelis taklim tidak mau menerima itu, tetapi kami mendoakan semoga yang berkunjung kami doakan supaya berhasil, tapi tolong jangan pengaruhi kami dengan itu. Kami takut dengan hadis Nabi ar-rasi wal murtasi finnar, yang disogok dengan yang menyogok sama-sama masuk. Ini semua je pale. Jadi kong kamalaki ampel monri yala gade, ya monri venerita. Tetapi macam inilah yang harus memulai. Jangan kami doakan, tapi jangan. Coba bayangkan bagaimana bisa mendapatkan pemimpin yang ikhlas, sebagaimana ikhlasnya Rasulullah yang memikirkan umatnya. Tidak bisa kalau tidak dimulai dari rakyat yang ikhlas memilih pemimpinnya. Inilah cinta Nabi. Yang kedua, bagaimana sahabat mencintai Nabi? Oh luar biasa. Abu Bakar As-Siddiq yang menemani Rasulullah ketika hijrah, rela meninggalkan hartanya, keluarganya, rumahnya, demi apa? Menemani Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Ali bin Abi Thalib, beliau yang mengganti Rasulullah ketika dikepung rumahnya. Padahal Ali bin Abi Thalib tahu bahwa nyawa taruhannya dan rumah Nabi itu dikepung oleh orang kafir. Oh ibu, ada peristiwa menarik dari Ali bin Abi Thalib, karena yang memandikan jenazah Rasulullah Ali bin Abi Thalib. Ketika dia sampai pada punggung Rasulullah yang dimandikan, menangis Ali bin Abi Thalib. Kenapa dia menangis?
karena dia merasakan bekas pelepah kurma di belakang ala kena nabita. Ya Rasulullah, idikna waddi matindro ri onro empuk, idikna sifato matindro ri onro makanjae, tapi ternyata kau tidur di atas pelepah kurma sampai berbekas. Ini yang membuat Ali bin Abi Thalib menangis. Begitu sederhananya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba, bahkan Nabi adalah orang yang sangat toleran. Nah, inilah tema kita, moderasi beragama. Karena sampai hari ini cede ipa salah si tahu, cede salah si tahu, alina bawa tungang. Iya. Oh ibu, Maulid itu adalah syiar. Agan aja maja Maulid kita datang mendengar ceramah, adapun makanan alhamdulillah syukur ki ya boleh kode gaga dia masalah. Tapi kung kenapa saya tahu barakah pasti dekana wading mancaji patolla abala. Dua wading mancaji patolla abala apan reta nania pasti dekata mancaji pasti dekat mana Andre? Apakah ada yang mengotori masjid? Tidak bertujuan mengotori masjid. Ada yang siap membersihkannya. Coba lihat semuanya rapi. Dan kita mendengar ceramah kisah-kisah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami hormat kepada orang yang tidak maulid, tapi aja tuh sih masalah ki. Karena ini adalah bagian syiar cara kita mencintai Nabi. Coba lihat Nabi, dia apa posisi salah? Ada orang Yahudi yang meninggal, lalu diusung jenazahnya lewat di depan Rasulullah. Agar Nabi tak Yahudi mati, riolona Nabi tak. Nabi berdiri. Maka dia sahabat ya Rasulullah, mari kita kedek natanya selai rumah tewe. Dia Yahudi, kenapa kau berdiri? Apakah dia bukan manusia? Manusia, kita hormati manusianya yang dia ciptakan oleh Allah. Maka sahabat pun berdiri. Coba lihat. Tanya salam mati, macu Nabi tak ketong menghormati manusianya. Ya apa ini? Pada dia si salam nanti lima pangiwang. Itu coba lihat. Bahkan Rasulullah ya pernah baju perangnya digadai oleh orang kafir, oleh orang Yahudi. Dia menggadaikan baju perangnya terhadap orang Yahudi untuk dibelikan makanan. Begitu sederhananya Nabi. Padahal ia Nabi tak ekomelo imelo Nabi tak cinampo egana sahabatna. Aro. Jadi Bapak Ibu, sedito sifat makanjak Nabi tak, oh ibu, angka sifat makanjak Nabi tak, dena foji melau, aro, dena foji mingran Nabi tak, deto na foji melau, dena apa diri mah biasa tu lima perere, angka gatu, adakah? Itu lima perere, Nabi tak dena foji melau Nabi tak, ya. Lebih baik kau berdoa dan mendoakan, jangan minta ke orangnya. Ya tapi pungaji wadiga telekat dita 2 juta aja. Ya Allah, ya gerakkan hatinya orang kaya di sebelah rumah saya ini. Berakom manginawereka duina. Aku ni pungalah ta'ala marilau aman. Oh ibu, jadi kau mak bali bola ki tosogi makan nah pangkat tu tosogi taliwa kadina dia nang lo pasu sekat nah ada ketobas nas pasu sekatmu aja yang tu direkat nami. Iya, coba lihat kenapa orang itu disiksa di alam kubur. Salah satunya adalah zakatnya yang tidak tertunaikan. Ketika Abu Bakar kemudian menyelatkan jenazah, lalu ada ular yang mematu dan memakan dagingnya. Kenapa dipatu dan dimakan dagingnya orang yang meninggal itu? Maka dia nafas sekat nawaramparana jadi tepesui itu. Tapi kong kabali bola maka di sogi na maka di sisa tidak kah. Nah, contoh 10 nih tomak bali bola Pak Balu lipat misalnya, jangan tersinggung. Contoh ya Pak Balu lipat 10 nih tomak bali bola dia nak kena wereki lipat maka tapakin di matarawe tapakin masam paja padahal makaru-karu. Kotor runtuk bali bola maka di makoro ini sisa joka pasai melilipa nepat nainapa mateka kiri bolana sidak kaiwi
Tabe pungaji alhamdulillah angka cedek baraka boleh kapasan malilipa. Tabe tatarime pas sidakaku. Maka dia mana kay kalau sidakai ka. Egana lipakku koi lalang. Dacok mu bansa mo lo sidakai ka egana ro. Justru yan ro kasi pungaji magi ng kaki usidakai. Nasaba idi utaja sidakai ka nadegaga. Jadi terpas saya sidakai ko lakadik. Bapak Ibu, sedekah itu jangan menunggu kaya baru kemudian mau sedekah, tetapi bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Nasabak narik kota tajangi aleta sogi napaki melo masidekah mamma tade natas sidekah tamate. Nasabak belum tentu sogi kita mate. Jadi amalan sedekah itu bukan saja amalannya orang kaya, bahkan orang miskin pun sedekah adalah amalannya. Kalau orang kaya 10 juta, kita 1000 ya sesuai kemampuan. Aja tak kadah tanya bangsa kuat sih, kita tanya bangsa aku nih ke bangsa nah. Bangsa ini merotosogi apa memang surga yang orang-orang masuk, orang-orang kaya yang dermawan masuk pintu itu hanya orang kaya? Tidak. Maka bersedekahlah sesuai dengan kemampuan. Aja tapas saleta. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi terhadap istrinya, oh luar biasa. Itu Nabi tak denapan rasa-rasa benena. Ya termasuk ya Bapak Ibu, kalau di rumah tadi sebelum ke sini mak bisa paneka. Kita keculeh. Aja naikun di mak bisa panen iya pah. Jaga anakmu. Padahal magi mak bisa panen ulah bir mak bisa panewe naya mengontrang anak naik. Tegesi lari. Dia itu namanya tenang kasih. Ya kau panen ciampe. Ya. Si cinampo isusu selesai ko anak di malolesu. Ya, ada doanya terhadap Abdullah bin Abbas. Doakan kalau dapat anak-anak begitu 10 ulunna, Allahumma faqihha fiddin wa alimha ta'wil. Itu doa Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Karena Abdullah bin Abbas adalah laki-laki, maka Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ajab ini. Jadi makunre Allahumma faqihha fiddin, burane Allahumma faqihu. Jadi cuma 2, yaitu rufatawe. Kalau bukan laki-laki mesti perempuan, kalau bukan perempuan dia laki-laki, kalau bukan laki-laki mesti perempuan, tidak ada nomor 3. Makanya WC yang dibangun di masjid-masjid itu cuma 2, WC laki-laki, WC perempuan. Tidak ada WC di antara laki-laki dan perempuan. Makanya yang merasa nomor 3 teko kalau teme ini alemu mau masuk di sini, bukan saya bukan laki-laki, mau masuk di sini perempuan, saya bukan perempuan, teme ini pun alemu. Manusia itu min zakarin wa unsa, hanya berasal dari kalau bukan dia laki-laki maka dia perempuan. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat dicintai oleh sahabatnya, dan Nabi SAW sangat mencintai pula kita, dan cara kita mencintainya adalah salah satunya dengan memperbanyak salawat dan mengikuti sunnah malabina Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulai dari yang kecil Bapak Ibu, salah satu contoh hadis yang saya sampaikan, Samillah, kalau makan itu baca Bismillah. Kul biyaminika, makan dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalika, makan yang ada di hadapanmu. Jadi kau tuh man aja tuli lompo iro jari taruh. Iya. Pangkato iro lupa toni jari nak mak doko to filesu. Nah dia apa kau? Ya. Makan yang ada di hadapan. Coba. Ya. Banyak sekali. Itu hanya salah satu di antara sunnah malabina Nabi Muhammad SAW. Karenanya Bapak Ibu sekalian, saya tutup dengan kisah akhlaknya Nabi. Ini juga menggambarkan bagaimana Nabi itu mengamalkan yang namanya toleran. Ya. Jadi Nabi itu bukan hanya terhadap orang Islam, terhadap lawan pun, terhadap musuh pun, itu Nabi kemudian berakhlak. Ya, saya tutup dengan kisah, dan kisah ini seringkali saya ungkapkan menggambarkan bagaimana akhlaknya Nabi.
Sewaktu Nabi ta kemudian lewat di sebuah daerah lalu menawarkan bantuan oleh kepada si kakek, wahai si kakek, maka nareko urengeki. Ya, akhirnya Nabi menawarkan bantuan. Baik wahai anak muda, silahkan. Dan karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napendre iri ala kena yerona lato-lato. Lalu Nabi berjalan menuju ke rumahnya si kakek yang ternyata agak jauh. Si komo irengena ko Nabi ta, dia bisikkan Rasulullah yang menggendongnya, wahai anak muda, bagusnya akhlakmu, melo ko rengeka, wahai anak muda, satu pesan saya kepadamu, sedih bau pesan kona aja lalu mu percaya toria sangi Muhammad. Naruh. Apa itu Muhammad Pak Beling? Itu Muhammad Tomaja, itu Muhammad tau jangan aja lalu mau teperi. Padahal ini kan narenge Nabi Muhammad. Benenge bangsata ibu yak busiano. Mana kemana lat ikut foto moto di mana nak? Yang kau ceritakan itu saya, ternyata Nabi tidak. Ning kalingana orang si kakek mengejek dia, pedit napakan jaki batina renge, makin dilembutkan, makin dibaguskan, bahkan wadini leturi bolana diajak oleh Nabi keliling-keliling agar si kakek merasakan kelembutan dan kehangatan gendongan Rasulullah. Dan sampai tiba di rumahnya dengan lembutnya Nabi, napaleso napatudangi, wahai si kakek, saya permisi. Saya doakan tan napodo sehaki tan napodo malampe sungetta. Maka dilato-latoi, wahai anak muda, sebelum engkau tinggalkan saya, wahai anak muda, saya ingin tahu niga aset tak nak. Maka Nabi tak iya nariasa Muhammad. Muhammad niga Muhammad tasangnya Pak Beling. Benenge masata na silebo itu tawamu. Akhlak Nabi ini Bapak Ibu. Inilah yang mau kita contoh. Jangan hanya karena berbeda pendapat lalu menyalahkan orang lain, lalu merasa diri ini benar. Coba. Tidak. Dan orang itu bukan orang Islam, orang itu adalah orang kafir. Sampai-sampai si orang tua tadi mengatakan, wahai anak muda, saya baru menyaksikan dan saya menilai selama ini salah terhadap Nabi Muhammad. Ternyata Nabi Muhammad adalah punya akhlak yang baik, orangnya adalah orang yang baik. Dan si kakek ini masuk ke dalam Islam karena akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oh ibu, ya kong kamele eleki tulemo tira onde-onde ribolana, tulemo matu penerita. Itu tergantung dari persoalan hati. Saya kira ini yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi sahabat nasabari na pada punga kipunga Allah Ta'ala rilalana surga fammasena. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kemuliaan yang hadir ya Allah, sebagaimana Engkau beri kemuliaan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipuat tawereki asa genangan pada tua tawerenna asa genangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, beri kami kekuatan, kemampuan untuk beribadah kepadamu ya Allah, sebagaimana kemampuan dan kekuatan yang kuberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ipuat tawereki wija-wija madecing pada tua tawerenna wija madecing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan rumah tangga kami adalah rumah tangga yang menjadikan rumahnya adalah surganya, rumah tangga yang bahagia dunia akhirat, sebagaimana Kau menjadikan bahagianya rumah tangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma fir lana wa liwalidaina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Al-Fatihah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik was sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.